Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Fitri Distrina Rahmat, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Kepatihan, Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Restitusi ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goosen berlandaskan teori kontrol dari Dr. William Fraser. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dari segitiga restitusi ini adalah 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas, bagian ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Dari teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan terhadap 2 kasus yang dilakukan oleh murid saya. Ini adalah kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak kelas 6A. Loh, Tia? Kenapa, Tia? Ini saya habis diteror, Bu. Diteror siapa? Sama sama anak kita, Bu. Sama anak kita. Kamu Iya. punya buktinya kalau kamu diteror? Ya, sebentar. Iya. Gini aja. Karena ini sudah jam pulang, ya. Nagita dan Rama juga sudah pulang. Gini aja. Nanti Tia screenshot WA-nya, ya, teksnya itu di screenshot dikirimkan ke Dina. Ya, besok
Bu Dinar akan konfirmasi ke mereka untuk memastikan apa benar mereka yang ya sudah dimasukkan HP-nya. Kalau sudah siap dilakukan. Selamat siang Nagita dan Rahma. Ya, Nagita, Rahma, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, Nagita, Rahma, apa kalian tahu dipanggil Bu Dinar di sini? Ya, baik ya, begini Nagita dan Rahma, Bu Dinar ini mendapat laporan dari tiap bahwa dirinya itu mendapat teror dari Rahma atas suruhan Nagita. Sepertinya ini kalian ada masalah, ada yang bisa dibilang bantu, ya sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin Rahma bisa, tapi benar ya kalau memang kalian itu punya rencana meneror? Ya, ya. Mungkin bisa. Apa kalian ada masalah sebenarnya? Ada masalah? Ya, baik. Nah, ini kalau Nagita melakukan terornya, saya tidak bilang kenapa kamu kenapa kok melakukan teror? Bisa ceritakan yang sesungguhnya bagaimana? Karena mungkin ya, Rahma ikut-ikut saja. Tapi memang baik meneror teman itu baik atau tidak? Tidak. Meneror teman itu adalah kesalahan. Ya, anak-anak di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Bu Dinar juga pernah melakukan kesalahan dengan teman Bu Dinar. Nah, di sini Bu Dinar ingin tidak mencari kesalahan, siapa yang salah, siapa yang tidak. Tapi di sini Bu Dinar untuk bersama kalian mencari penyelesaian, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Rahma dan Nagita ini melakukan teror tadi pasti memiliki alasan. Ya loh, bisakah Rahma ceritakan ke Bu Dinar mengapa Rahma melakukan itu? Tidak tahu. Mengikuti apa yang disuruh Nagita. Baik, Nagita bisa cerita benar mengapa Nagita menyuruh Rahma untuk meneror kita. Alasannya juga dia bagaimana? Oh, ayahnya Nagita kerjanya supir bis, jadi Nagita merasa tersinggung, sakit hati ya. Nah, jadi tetapi pada saat meneror kamu memiliki rencana untuk meneror itu, kalian merasa senang ya, merasa senang teror saja, mungkin seperti itu ya, tanpa berpikir panjang nanti akibatnya bagaimana ya. Nah, kalian mungkin pada saat itu tidak merasakan nanti akibatnya bagaimana, tidak berpikir panjang. Tetapi apa yang kalian lakukan itu meresahkan dia, membuat dia merasa takut, sehingga dia melaporkan ke dia. Nah, sekarang kita kembali ke keyakinan kelas ya. Rahma dan Nagita, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati dulu?
dengan apa yang kalian lakukan. Kalian melakukan apa di sini? Meneror. Dengan apa yang kalian lakukan tadi? Keyakinan kelas yang mana yang belum kalian tunjukkan? Oh, menghargai teman, tidak membuli teman, ya jujur, ya karena meneror itu kan tidak jujur, kan pasti ditutup-tutupi siapa yang melakukan, ya kejujuran, tidak menjaga kerukunan antar teman. Baik, jadi kesepakatan kelas yang belum kalian tunjukkan ketika kalian meneror dia adalah tidak membuli teman, kemudian menghormati dan menghargai teman, kemudian bersikap jujur, berkata jujur, kemudian menjaga kerukunan antar teman. Kira-kira apa yang dilakukan Rahma dan Nagita ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Nah, betul. Jadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian tidak membuli, menghormati dan menghargai teman, menjaga kerukunan dengan teman, berkata jujur, itu penting atau tidak untuk kalian? Sangat penting. Nah, kalau tahu itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaikinya? Meminta maaf, berkata jujur kepada dia, ya, menceritakan kepada dia, mengakui kesalahan, ya. Oh iya, berjanji tidak akan melakukannya. Jadi ada tindakan untuk memperbaiki yang akan kalian lakukan nanti, akan berkata jujur, ya, menceritakan kepada teman, kemudian mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kalau kalian sudah memperbaiki dengan tindakan tadi, ya, yang akan kalian lakukan, nanti kalian akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang lebih baik lagi, orang yang akan menghargai dan menghargai teman, akan menjadi orang yang lebih baik lagi pasti, ya, dengan cara menghormati dan menghargai teman. Nah, kapan Nagita dan Rahma akan memulai untuk melakukan tindakan tadi? Mulai dari sekarang. Nah, ini janji untuk melakukannya mulai dari sekarang. Jadi mulai hari ini Rahma dan Nagita akan melakukan perubahan, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang menghormati dan menghargai teman. Nah, baik anak-anak, ya, terima kasih sudah menghadiri panggilan benar. Silakan sekarang kalian kembali ke kelas untuk melanjutkan tugasnya tadi. Terima kasih dan mohon maaf bila benar dalam kata-kata tadi menyinggung kalian. Silakan kembali. Ini adalah kesepakatan kelas 6A yang sudah anak-anak buat. Ya, dapat, ya. Ini saya mau menentukan. Oh ya, ya, terima kasih, ya.
Apakah dia tahu dipanggil Bu Dinar ke sini? Sebenarnya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Baik, Bu Dinar akan bercerita dulu. Begini ya Diar, Bu Dinar lihat sudah 3 kali ya, kurang lebih 3 kali ya, 3 kali sampai 4 kali. Bahkan Diar itu kalau diberi tugas sama Bu Dinar itu belum bisa mengumpulkan tepat waktu. Nah, padahal tugas yang Bu Dinar berikan itu ada durasi pengerjaannya kadang-kadang 5 sampai 6 hari. Dia tahu untuk keterampilan itu 5 sampai 6 hari. Nah, sepertinya dia belum bisa mengumpulkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan ya molor. Nah, mungkin Bu Dinar boleh tahu ada kendala dari dia yang dihadapi, kenapa kok sampai terlambat ya, menunda dari jadwal yang sudah ditentukan. Bisa Bu Dinar bantu, mungkin silakan diceritakan. Ini biasanya kalau mengerjakan tugas-tugas ini biasanya lupa. Oh, biasanya Lupa itu ketiduran. lupa ketiduran. Nah, tetapi kan ketidurannya kan hanya mungkin 1 hari itu lah. Untuk selanjutnya bagaimana? Itu lupa. Oh, lupa. Nah, kira-kira yang dilakukan dia karena menunda ya kan, awalnya kan dari nanti dulu, mungkin seperti itu ya, dari awalnya nanti dulu. Nah, karena itu juga menunda dari setelah mendapat tugas kemudian ditunda nanti dulu. Nah, itu baik atau tidak? Tidak baik, benar, tidak baik. Nah, berarti menunda tugas untuk dikerjakan tidak baik ya. Nah, berarti termasuk kesalahan ya, kesalahan. Ya, di sini tidak ada manusia sempurna ya, itu yang benar terus itu tidak ada. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Dinar. Bu Dinar juga pernah terlambat mengumpulkan tugas, pernah juga ya. Nah, di sini Bu Dinar ini memanggil Diar ini untuk bersama-sama dengan Diar melakukan penyelesaian ya, tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dari apa yang sudah dilakukan oleh Diar. Terus Diar tadi alasannya apa nak? Ketiduran atau tidak lupa. Oh, ketiduran atau lupa. Nah, pada saat ketiduran, sebelum ketiduran pasti tugas ini punya rencana. Tugas ini akan saya kerjakan nanti atau jam berapa begitu? Iya. Ya, tapi ketiduran. Iya. Kalau nggak gitu, karena ditunda-tunda akhirnya menjadi lupa. Sekarang dia ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati? Ingat nggak? Ingat. Bagus. Kira-kira apa yang dilakukan dia ini sudah sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat? Belum. Keyakinan kelas apa tak yang belum ditunjukkan oleh dia? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian Waktu ke sekolah. oh iya, terlambat datang ke sekolah. Itu kalau untuk yang terlambat, yang berhubungan dengan tugas. Berarti tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian harus disiplin, harus Nah, berarti ada keyakinan kelas yang belum ditunjukkan oleh Diar. Apa saja tadi? Mengumpulkan tugas Tepat waktu. terus ya itu. Nah, kira-kira keyakinan yang sudah disebutkan tadi itu penting atau tidak buat dia, bermanfaat atau tidak? Kalau dia tadi kan sudah menyebutkan disiplin, tanggung jawab, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, ini penting atau tidak?
bermanfaat atau tidak? Nah, yakin penting. Kalau tahu itu penting dan bermanfaat bagi Dian, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Dian agar dapat menyelesaikan dan mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang Dian berikan? Tidak boleh malas. Apalagi Tidak menunda-nunda waktu. tidak menunda-nunda waktu ketika mengerjakan, ya. Selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah cukup dua itu ya. Berarti tidak malas dan tidak menunda-nunda waktu. Berarti sekarang dia sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Kapan dia akan memulai kegiatan tadi yang sudah disebutkan dia tadi? Kapan akan memulainya? Ketika diberi tugas. Berarti andai kata hari ini Budinar beri tugas, maka dia akan harus mengerjakan, tidak malas dan bagus. Berarti hari ini dia berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, akan menjadi pribadi yang siap melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan atau keyakinan kita. Sanggup ya? Kira-kira biar ini nanti sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Baik ya, ini ya untuk kegiatan kita. Terima kasih sudah memenuhi panggilannya Budinar. Budinar juga mohon maaf jika membuat biar bergetar ya, deg-degan ya. Silakan sekarang biar boleh kembali ke kelas. Sudah istirahat tadi? Sudah. Ya, silakan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma, saya Nagita. Saya senang sekali melakukan praktik skincare restitusi karena saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya tahu bagaimana memperbaiki kesalahan saya. Saya tidak akan melakukan meneror ke teman saya karena itu tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya tidak akan meneror teman lagi. Sehingga saya bisa menjadi orang yang selalu menghormati, menghargai, dan tidak membeli dan bisa menjaga kerukunan antar teman. Terima kasih Budinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diar. Perasaan saya dari kegiatan tadi adalah tadi saya sempat merasa takut dan berdebar. Tetapi saya senang sekali dengan praktik segitiga restitusi ini karena saya diajarkan mencari solusi dan masalah saya sendiri dan memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya tidak akan menunda dan mengumpulkan tugas terlambat karena itu tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya tidak akan menunda dalam mengumpulkan tugas lagi agar saya bisa menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Budinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari praktik penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang muncul di kelas atau sekolah dan posisi kontrol sebagai manajer dapat mengembangkan motivasi intrinsik murid dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama agar tercipta lingkungan yang berbudaya positif. Demikian paparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.